Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama Gus Fahru. Beliaunya adalah pimpinan masyarakat adat Alas Purwo. Ya kebetulan di bulan Suro ini beliaunya baru saja mengadakan acara jamasan pusaka, dan itu adalah acara setiap tahun yang digelar di Alas Purwo. Oleh sebab itu, pada kesempatan sore hari ini kita ingin pernyataan dari beliaunya terkait dengan acara yang kemarin itu digelar. Itu rangkaian acaranya dalam jamasan itu apa saja. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliaunya. Terima kasih Gus Fatah yang kami taati, Ketua Umum Pengurus Besar Perdunu. Begini Gus, kemarin alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi seluruh rangkaian kegiatan rutin tahunan, yaitu Jamasan Pusaka Alas Purwo yang pada tahun ini kita namakan kegiatan itu Pahargyan Agung Kasepuhan Alas Purwo tahun 2024. Mungkin bisa dijelaskan, Pahargyan itu sudah apa itu? Pahargyan itu kita menghormati jejak leluhur. Jadi selain dawuh-dawuhnya para leluhur, juga tentang tradisi-tradisinya. Nah, sehingga kegiatan Pahargyan Agung tahun ini di Alas Purwo diselenggarakan dalam sedikitnya ada 4 agenda. Ada 4 agenda. Itu apa saja kemarin? Yang pertama, kalau kegiatannya adalah pepengetan agung atau pengiling-iling pada leluhur. Pepengetan agung ini atau haul akbar. Oh, atau haul ya. Ya, haul akbar. Populer itu. Ya, haul akbar yang lebih populer di khalayak ramai, tapi kita menggunakan istilah Alas Purwo yaitu pepengetan agung. Nah, pepengetan agung ini ditujukan kepada seluruh para sepuh bini sepuh yang pernah berhubungan dengan Alas Purwo. Yang pernah berkaitan dengan Alas Purwo. Sangat masyhur bahwa Paduka Yang Mulia proklamator kita Insinyur Soekarno itu juga pernah di Alas Purwo. Kemudian ada tokoh-tokoh nasional yang pernah di Alas Purwo, dan sampai dengan tokoh-tokoh yang hari ini. Nah, kita merintis masyarakat adat ini embrionya sejak tahun 2015. Itu embrionya kita mulai menentukan tempat, kemudian tahun 2017 kita buka tempat itu, sampai dengan tahun 2019 lahirnya Padepokan Surya Jati yang merupakan embrio dari masyarakat adat atau kebangkitan masyarakat adat tepatnya. Karena masyarakat adat Alas Purwo ini sudah sejak zaman dahulu, zaman nenek moyang kita itu sudah ada masyarakat adat di Alas Purwo ini. Nah, semuanya para leluhur yang sudah pernah beraktivitas di sini dan sudah kembali kepada Sang Maha Kuasa atau Sampun Sumare, itu kita doakan bersama mudah-mudahan dimakmurne kehidupannya di alam kelanggengan. Dan apa yang mereka sudah tancapkan, tonggak sejarah dan tonggak budaya yang ada di Alas Purwo ini, kita sebagai anak cucu mudah-mudahan juga mampu melestarikan anugerah yang diberikan pada beliau-beliau pendahulu kita, juga oleh Allah dianugerahkan kepada kita, baik keilmuannya, kekeramatannya, rahasia-rahasianya dan lain-lain. Nah, itu kegiatan pertama. Yang kedua, Mas, itu dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian pada hari Sabtu pagi, nah itu kita ada gelar budaya. Kegiatan gelar seni budaya yang ada di sekitar Alas Purwo sini utamanya. Jadi festival budaya lebih tepatnya. Itu ditandai dengan teman-teman pelaku seni. Ada seni jaranan, itu juga sempat ikut memeriahkan meramaikan dalam rangkaian jamasan pusaka tahun ini, Gus. Jadi yang kedua acaranya festival seni budaya, dan diteruskan dengan jamasan pusaka. Jadi didahului kirap pusaka dari makam Mbah Yai Mangil dan Untung. Mbah Yai Ismail itu salah satu tokoh yang fenomenal dan melegenda ya di Banyuwangi ini, dan menjadi pepundhene Alas Purwo. Nah, kita sowan ke makam beliau, para pemilik pusaka kita ajak sowan ke tempatnya Mbah Yai Mangil, kemudian kita kirap
pusaka ke lokasi ini di Kirab perkotaan. budaya itu kan biasanya digelar sebelum masuk inti pada acara jamasan. Dan itu biasanya diikuti oleh siapa saja itu waktu Kirab pusaka. kirab pusakanya. Ya, kirab pusaka itu diikuti pertama oleh pemilik pusaka tentunya. Oh, yang Ya, mau yang diikutkan jamas itu ya. diikutkan jamasan kan selain pusaka milik Alas Purwo, milik sesepuh Alas Purwo atau dari beberapa padepokan di Alas Purwo termasuk Padepokan Suryajati yang bertempat di sini. Itu kita punya 4 pusaka utama. Itu kita membuka welcome kepada masyarakat secara luas yang mengikut sertakan pusaka. Oh, jadi intinya kalau ada masyarakat yang punya pusaka mau diikutkan jamasan bisa ya setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya bisa. Setiap tahunnya bisa. Oke, jadi ini poin bahwa di setiap bulan Suro di Alas Purwo ini waktu acara jamasan pusaka itu diperbolehkan untuk Panjenengan semua dimanapun Anda berada untuk mengikut sertakan pusakanya untuk dijamas di Alas Purwo. Intinya begitu ya. Intinya begitu, dan itu kemarin alhamdulillah ya ada sekitar 100-an pusaka atau bahkan lebih yang ikut disertakan dalam jamasan ini. Jadi pawai itu diikuti oleh pemilik pusaka, juga diikuti oleh masyarakat secara umum ya. Ya seperti komunitas-komunitas, kemarin ada komunitas Penter ya. Nah, komunitas Penter itu juga pengen ikut meramaikan, monggo gitu ya. Kita tidak membatasi itu. Nah, kemudian setelah pawai pusaka kita sampai ke lokasi, kemudian secara simbolis pusaka yang akan dijamas itu diserahkan oleh secara simbolis. Kalau kemarin direncanakan oleh Bupati Banyuwangi, namun beliau masih berada di luar negeri sehingga perwakilannya menyerahkan pusaka kepada Kiai Jamas, yaitu panjenenganipun Mbah Kusno. Jadi intinya dalam jamasan itu selain nanti ada pawai, nah kemudian secara simbolis diserahkan kepada yang menjamas itu disebut apa Gus? Kiai Jamas. Oh, Kiai Jamas. Kiai Jamas Alas Purwo, yaitu Mbah Kusno. Itu secara resmi memang di bawah naungan masyarakat adat yang menentukan Kiai Jamas ini. Oh, betul. Oh, gitu. Oke. Setelah itu acaranya terus apa Gus yang kemarin? Nah, setelah diserahkan kepada Kiai Jamas, tentunya proses jamasan dimulai. Nah, dimulai, kemudian malam harinya ada kegiatan religi. Selain doa bersama, di sana ada sholawatan kemarin. Sholawatan ada 2 grup ya. Yang satu yang memimpin sholawatan Alas Purwo bersholawat ini ada dari kalangan tradisional Banyuwangi, yaitu kan Banyuwangi punya ciri khas hadrah Banyuwangian atau yang lebih dikenal kuntulan, seni hadrah kuntulan Banyuwangi, ciri khas Banyuwangi, dan juga dari kelompok yang atau dari jamaah majelis sholawat yang Simtuduror atau Al-Habsi, hadrah Habsi atau Habsi. Jadi yang menjadi ciri khas, nah ini perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa selain pawai budaya ini, pawai ini kan menjadi ciri khas gitu ya. Dan menjadi tradisi. Tradisi. Nah kemudian di malam setat jamasan itu ada kegiatan-kegiatan religi yang itu melibatkan kepada kelompok-kelompok sholawat yang berada di lingkungan masyarakat adat ini biasanya tampil ya. Nah itu kemudian ada ijazah kubro yang itu medar ilmu, kalau orang Jawa bilang begitu ya. Medar ilmu. Nah itu juga dibuka kepada umum. Nah oleh sebab itu mungkin di tahun depan, di sore depan, nah ini di mana pun Anda berada, kalau yang ingin mengikuti acara ijazah kubro dan itu biar nanti wajan biwajin, biar langsung salahnya tersambung. Nah itu bisa hadir di lokasi acara, yaitu di Alas Purwo, mungkin begitu Gus ya. Iya, jadi ijazah kubro ini kan begini, karena para sepuh kita ini juga ada yang menekuni atau secara turun-temurun atau secara sanad keilmuannya ijazah secara langsung atau ilmu yang diterima dari gurunya, baik ilmu hikmah yang itu dari dilakukan oleh para gus, para pengasuh pesantren. Nah kemarin juga Ketua Umum Berdunu Gus Fatah ini kita minta untuk juga memberikan satu ijazah, paling tidak 1 tahun 1 kali di Alas Purwo memberikan ijazah amalan beliau ridho diamalkan oleh para jamaah yang hadir atau para masyarakat yang hadir, termasuk dari ilmu-ilmu yang
yang lain yang tidak berbasis pesantren. Artinya kan ada ilmu leluhur kita. Oh, iya. Kan leluhur kita ini dalam melaksanakan atau aktivitas spiritual kan ada juga pakai gending. Mantranya itu pakai gending, itu diijazahkan untuk halayak ramai atau untuk umum ketika jamasan. Jadi paling tidak kan sudah 3 acaranya, Gus. Pertama itu adalah pahargyan agung itu atau papengatan agung, kemudian ada jamasan pusaka, kemudian ada pawai budaya, dan juga ada penampilan budaya, aktivitas dan tadi pementasan festival budaya, juga ada tadi itu ijazahan kubro. Ditutup dengan penutupan jamasan yang ditandai dengan pagelaran wayang kulit waktu penyerahan pusaka setelah dijamas. Oke. Nah, kemudian begini Gus, ada beberapa orang yang sempat tanya kepada saya terkait dengan aktivitas di bulan Suro itu kan biasanya ada siraman atau mandi di bulan Suro. Nah, apakah dalam rangkaian jamasan pusaka di Alas Purwo ini di tahun depan itu diadakan yang spesifik terkait dengan siraman ini? Oke, jadi begini, kemarin itu memang siraman itu yang di Alas Purwo ini hanya dilakukan oleh beberapa sesepuh. Oh gitu ya. Belum dibuka untuk umum. Oh iya. Tapi karena betul yang disampaikan Gus Watah, ada yang masuk ke kami, bagaimana kalau kegiatan siraman itu dibuka untuk umum, bukan hanya untuk Dewan Adat. Nah, sehingga nanti keinginan masyarakat untuk ikut siraman, karena dengan kita pada bulan-bulan terpilih seperti ini, kita meyakini bahwa kita niatan suci kita bagaimana membersihkan diri baik secara zahir batin. Mungkin seorang pengusaha selama perjalanan usahanya ini ada kendala atau ada hal-hal yang tidak semestinya dilakukan atau tidak semestinya terjadi. Nah, kita bersama-sama pada bulan-bulan terpilih, bulan Asyura ini atau bulan Suro ini melakukan siraman sesuai dengan niat masing-masing. Ya mungkin seperti itu, insya Allah tahun depan akan kita akomodir keinginan masyarakat secara umum ketika melihat para sepuh ini kok ada waktu tertentu sebelum memulai acara jamasan, sebelum acara yang lain-lain kok melakukan ritual siraman tadi itu. Jadi permohonan yang sempat masuk itu spesifik yang berkaitan dengan kesulitan jodoh, berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan bagaimana anak yang baru tumbuh itu kemudian menjadi cerdas, menjadi anak yang baik. Nah, apakah itu semua bisa terakomodir dalam siraman yang akan datang ini? Oke, jadi karena hajat-hajat tertentu nanti kita sesuai dengan hajat mereka ya, karena siraman ini spesifikannya luas gitu ya. Itu bisa dimaknai mandi taubat, bisa dimaknai pengen awet muda atau segar jasmani rohani. Itu kan nanti akan kita godok masalah ini atau teknisnya kita belum bisa menyampaikan karena kita belum rapat Dewan Adat, Gus. Jadi nanti ketika rapat Dewan Adat, keinginan masyarakat untuk mengikuti siraman yang telah dilakukan oleh para sepuh di Purwo ini untuk dibuka secara bersama-sama, lah teknisnya nanti kita godok di Dewan Adat. Oke, jadi kesimpulan saya mungkin bisa saya sampaikan bahwa di rangkaian acara jamasan pusaka ini yang bisa diikuti oleh masyarakat secara umum, pertama itu adalah yang punya pusaka itu bisa diikutkan dalam acara jamasan yang ada di Alas Purwo di setiap tahunnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah siraman. Jadi nanti di tahun depan nanti ketika sudah dibuka pendaftaran untuk yang mengikuti siraman secara spesifik mempunyai hajat apa itu bisa disampaikan kepada mungkin nanti kepanitiaan khusus itu ya. Nah, nanti bisa untuk diikutkan. Jadi itu poin-poin yang berkaitan dengan kegiatan jamasan pusaka yang ada di Alas Purwo dan itu disampaikan oleh beliaunya Gus Faru sebagai pimpinan masyarakat adat Alas Purwo. Mungkin terakhir Gus sebagai penutup bisa disampaikan. Ya, tentunya karena ini saya sebagai pimpinan masyarakat adat Alas Purwo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan jamasan pusaka atau pahargyan agung tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dan yang sudah. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita di dalam menjaga kelestarian budaya dan kelestarian alam yang ada di sini. Ya tentunya kita sangat memegang teguh bagaimana kearifan lokal yang ada di sini seperti logo
ini Gus, logo Oh, yang di belakang di dia. belakang kita ini logo masyarakat adat ini kan ada 12 itu 12 bintang gitu ya. Sudut itu melambangkan tentang Pranoto Mongso atau tentang hari, hitungan hari. Oh. Ya 12 itu maknanya ya ada tahun Jawi kan Gus, ada tahun Jawi, sehingga itu nanti misalkan lahirnya Senin Pon, Kamis Wage itu juga dihitung kalau para sepuh di sini. Nah, sehingga nanti apakah sebagai teknisnya waktu siraman menyesuaikan dengan tanggal kelahiran atau tanggal pembukaan usahanya atau apa, nanti insya Allah akan segera kita sampaikan. Oke, terima kasih kepada Gus Faru sebagai pimpinan masyarakat adat Alas Puro. Semoga apa yang disampaikan mulai awal hingga terakhir ini semuanya bisa mencerahkan semuanya dan bisa bermanfaat kepada semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya pribadi mohon maaf ketika ada kata yang mungkin kurang pas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.